Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Bahkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi tahun 2015 lalu, pemirsa. Seperti yang kita saksikan bersama ini, dari 1.000 responden secara acak, 80,9% puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Sementara 19,1% responden menyatakan tidak puas terhadap kerja Prabowo Gibran. Tidak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, pemirsa, 89,4%. Lalu respon yang tidak yakin sebesar 10,6%. Ya, apa yang membuat publik puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Sudah bersama kami lewat sambungan Zoom peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, kemudian juru bicara Partai Gerindra Astrio Velijen, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Mas Yudi. Selamat malam. Halo, baik. Selamat malam semua. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Sindo Prime. Tentu ke Mas Yohan dulu nih. Mas Yohan, boleh tahu nggak sih Mas Yohan, pertanyaan apa yang diajukan di survei ini hingga kepuasannya mencapai 80%-an nih Mas Yohan? Baik, Mas Yohan, bisa mendengar suara saya? Ya. Agak terputus-putus. Terputus-putus Mas Yohan? Baik, silakan dicoba, silakan Mas Yohan dijawab. Ya, bisa diulangi? Ya, jadi kita ingin tahu Mas Yohan, karena persentase kepuasannya 80,9%. Apa sih pertanyaan yang diajukan dalam survei ini sehingga hasilnya adalah 80,9% puas terhadap kinerja Presiden Prabowo? Ya, ini sebenarnya survei berkala yang sudah secara rutin Litbang Kompas lakukan. Bahkan sejak era Presiden Gus Dur ya. Tapi memang survei tatap muka baru kita mulai di era Presiden Joko Widodo 2014 sampai 2024 kemarin. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya sama ya. Ketika era Pak Jokowi dan era Pak Prabowo ini kita mengukur seberapa besar kepuasan publik pada kinerja pemerintah. Hasilnya memang di survei Januari 2025 ini untuk 100 hari pertama atau 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo, 80,9% publik menyatakan kepuasannya. Ini tentu approval rating yang relatif tinggi gitu ya, dibandingkan 10 tahun era Pak Jokowi, terutama kalau kita bandingkan di periode yang sama ketika Pak Jokowi baru menjabat 3 bulan atau 100 hari itu, Pak Jokowi berada di angka 65,1%. Nah, kita melihat memang kenapa, mungkin pertanyaan publik kenapa tinggi, dari hasil pencermatan kami dari data-data yang kami grab di lapangan, memang ini berbeda ketika era Pak Jokowi, transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi, itu narasi keberlanjutan memang tidak begitu kuat gitu ya. Nah, sedangkan di era Pak Jokowi, transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, narasi keberlanjutan itu begitu kuatnya. Sehingga kami melihat ini sebenarnya pertemuan antara tingkat kepuasan publik pada kinerja Pak Jokowi di akhir periodenya yang tercatat 77%, ini bertemu dengan ekspektasi atau harapan yang begitu tinggi pada Pak Prabowo gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari basis latar belakang pilihan Capres kemarin, ini relatif sama, tidak ada perbedaan. Sebagian besar pemilih Pak Prabowo, sebagian besar pemilih Pak Anies, dan sebagian besar pemilih Pak Ganjar memberikan apresiasi kepada jalannya pemerintahan selama 100 hari ini. Tapi Mas Yudi, ada satu hal yang memang PR-nya itu lebih ke bagaimana pemerataannya, karena memang yang banyak menyampaikan apresiasi itu responden di kalangan menengah ke bawah. Sementara responden di kalangan menengah atas itu
approval ratingnya atau tingkat kepuasannya masih cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok responden yang menengah atas. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan sekaligus PR ya. Tentu survei ini survei persepsi, orang menjawab karena berdasarkan pengetahuan informasi yang mereka konsumsi selama 3 bulan terakhir ini. Tentu ini setidaknya menjadi cerminan kita bahwa apa yang menjadi yang dirasakan di publik, terutama persepsi publik ini memang ada apresiasi yang cukup besar pada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini di periode 3 bulan atau 100 hari pertamanya. Begitu, Judi. Artinya survei ini dilakukan dengan pertanyaan umum, puaskah dengan kinerja Presiden Prabowo? Ya. Maksud saya begini, karena kalau seperti itu terlalu general ya, apakah kepuasan ini parameternya adalah dengan pemberlakuannya makan bergizi gratis yang sedang diupayakan, ataukah hubungan dengan luar negeri Presiden dengan negara lain? Tentu di kuesioner banyak ya pertanyaannya ya. Kita bangun kita bangun dengan 4 bidang yang kita tanyakan. Yang pertama bidang politik keamanan, kedua bidang hukum, ketiga bidang ekonomi, dan keempat bidang kesejahteraan sosial. Di masing-masing bidang itu ada indikator yang sudah kita pakai sejak paling tidak sejak era 10 tahun terakhir ini, yang sudah hal yang sama kita tanyakan ke responden. Nah di titik tertentu kita kemudian menyimpulkan dari hasil uji analisis statistik, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari masing-masing pertanyaan itu, kita kemudian analisis sendiri dari rata-rata gitu ya. Meskipun ada juga pertanyaan yang secara umum itu ada puas atau tidak gitu ya, secara umum overall gitu. Tapi karena kita ingin konsisten di analisis, kita pakai rata-rata dari indikator-indikator yang kita pakai, keluarlah angka 80,9 itu gitu. Baik. Jadi menarik ini, Pak Ikrar. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 80,9%. Benarkah dari angka ini bisa menyimpulkan bahwa publik puas? Ya, saya sependapat ya dengan hasil survei Kompas ya. Dan saya juga bicara bukan sebagai pemilih Prabowo Gibran ya. Saya memilih yang lain. Tapi saya sepakat bahwa hasil survei Kompas ini memang bukan hanya hasil dari para pendukung Prabowo Gibran saja, tapi juga dari pendukung calon presiden kemarin yang lain ya, seperti pendukung Anies Muhaimin, atau kemudian Ganjar Mahfud, itu juga sebagian juga mendukung atau memberikan suatu citra positif ya terhadap Prabowo ya. Dan kalau saya lihat ya, ini walaupun saya terus terang ya, saya sependapat juga dengan teman dari Universitas Airlangga ya, bahwa kita harus hati-hati dengan persoalan bansos ya, sebab kalau bansos terus-menerus diberikan itu akan menjadikan warga negara Indonesia itu tidak ada upaya untuk menjadi orang-orang yang mandiri ya, itu yang harus diperhatikan ya. Tapi saya juga melihat bahwa satu hal yang saya berikan apresiasi kepada Presiden Prabowo itu adalah ucapan beliau yang mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat rakyat susah. Dan ini kan di dalam penerapan kebijakan kan beda-beda ya. Saya beri contoh misalnya makan siang bergizi, atau kemudian bantuan sosial yang masih terus dilaksanakan ya. Tapi bagi saya yang juga penting itu adalah beliau adalah orang yang sangat responsif ya. Dan ini yang buat saya sangat positif. Saya beri contoh misalnya ketika ada persoalan tanggul laut ya, itu langsung diambil kebijakan. Itu harus tarik itu, hancurkan kan. Dan ketika ada perbedaan antara dari TNI AL khususnya Marinir dengan Menteri KKP, itu langsung Panglima TNI juga menjalankan perintah seperti yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Ini suatu hal yang buat saya sangat positif. Walaupun saya juga berharap Presiden Prabowo juga akan sangat positif ya dengan misalnya rencana penggunaan 20 juta hektar tanah di Papua ya untuk kelapa sawit. Mudah-mudahan juga bisa direspon secara positif ya. Harus ada diskusi dengan masyarakat adat setempat lah. Yang kemudian juga yang buat saya sangat responsif itu adalah bagaimana
Prabowo itu melihat bahwa apa yang masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat ya, baik dari kalangan bawah maupun atas itu adalah suatu masukan yang tidak dinilai sebagai apakah itu masukan negatif ataupun positif dan sebagainya, tapi beliau memberikan suatu respon yang baik ya. Dan mudah-mudahan juga nanti DPR juga akan memberikan respon yang baik ya dalam kasus misalnya Kemendikti Sains Ristek ya. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Saya pikir itu. Jadi saya sepakat ya bahwa rata-rata 80,9 itu memang suatu langkah yang positif di awal 100 hari pertama Prabowo. Baik, Pak Ikrar. Saya ke Mas Astrio. Mas Astrio, saya ingin tanggapannya. 80,9% puas, tapi ada juga yang tidak puas 19,1%. Apakah lebih baik melihat dari kepuasan 80,9 atau bagaimana caranya 19,1% terpuaskan dan juga menjadi bahan evaluasi? Ya, Mas Yudi, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul. Pertama kita harus mengapresiasi bahwa tingkat kepuasan publik mencapai 80%, bahkan tingkat keyakinan publik itu tembus di angka kurang lebih di 90%. Ini tentu saja menunjukkan optimisme daripada masyarakat Indonesia, keyakinan dan kepuasan daripada seluruh masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Cuman mungkin sekarang terminologi 100 hari pertama ini mungkin kita rasa kurang pas ya. Karena kalau kita telisik balik sejarah penggunaan 100 hari pertama ini kan dipopulerkan oleh mantan Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt pada zaman The Great Depression pada saat itu. Sehingga kalau kita presentasikan 100 hari ini berapa nih, 3 bulan atau 4 bulan? Menurut kami yang lebih tepat adalah istilahnya adalah pemerintahan Prabowo Subianto pencapaian selama 3 bulan pertama. Atau kalau kita presentasikan itu kurang lebih 5%. Karena total pengabdian dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah selama 5 tahun atau 60 bulan ke depan. Kalau saya analogikan di sini Mas Yudi, ini seperti pertandingan bola, kalau totalnya 90 menit, ini baru 5 menit pertama. Tapi tentu saja keyakinan dan kepuasan mencapai angka yang sangat tinggi tersebut itu lahir berkat beberapa gol-gol yang sudah diciptakan di 5 menit pertama. Yang kedua adalah perlu kita pahamin, tahun 2025 ini adalah tahun pertama, maka daripada itu sekarang merupakan bulan pertama dari siklus anggaran daripada Presiden Prabowo secara efektif. Nah, kalau kita berbicara apa sih gol-gol yang sudah diciptakan oleh Presiden Prabowo selama 3 bulan pertama masa pemerintahan. Pertama, 2 minggu yang lalu, program makan bergizi gratis itu sudah resmi diluncurkan. Per hari ini kita sudah memiliki 220 titik yang mencakup 31 provinsi dengan total penerima manfaat 650.000. Dengan total anggaran 71 triliun, sampai tahun 2025 kami menargetkan bisa mencapai antara 15 sampai 20 juta penerima manfaat. Bahkan kalau kita ingat Mas Yudi, beberapa hari yang lalu, Kepala Badan Gizi Nasional itu membuat pernyataan bahwa kalau ada penambahan anggaran senilai 100 triliun, maka di tahun 2025 ini tidak mustahil untuk kita mencapai 100% penerima manfaat dari program makan bergizi gratis, yaitu sejumlah 82,9 juta penerima manfaat. Baik, Mas Astrio. Saya merupakan optimisme yang lahir dan mungkin belum 100% terefleksikan, Mas Yudi. Karena boleh dikatakan periode daripada survei ini kan dilakukan kalau saya tidak salah ini di minggu pertama sampai di minggu kedua Januari. Sehingga ketika program makan bergizi gratis ini berjalan, saya yakin pasti kepuasan akan meningkat. Maaf dipotong sedikit ini karena kita supaya efektif waktunya, kita simak dulu ini Mas Astrio, Mas Yohan dan Pak Ikrar, tanggapan Presiden Prabowo Subianto atas hasil survei Litbang Kompas. Saya kira begini ya, kita yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Siapa? Ya, betul. Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik.
kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis, saya sudah lihat buktinya. Baik Mas Yohan, dari hasil survei juga disebutkan yang mengaku tidak puas sebanyak 19,1%. Bagaimana pemerintah untuk menyikapi ketidakpuasan ini? Ya, kalau kita lihat, kita kan ada pertanyaan ketika mereka menjawab puas itu kenapa, ketika tidak puas kenapa. Yang puas tentu sebagian besar itu menilai secara umum kinerja Pak Prabowo, Mas Gibran ini sudah baik. Yang kedua, alasan kedua memang lebih ke bagaimana sikap pemerintahan ini, komitmen mereka kepada rakyat gitu ya. Sementara kelompok responden yang menyatakan tidak puas, sebagian besar memang lebih ke persoalan-persoalan isu pemerataan. Misalnya soal bansos, mereka menilai belum merata, soal program makan bergizi gratis juga belum merata. Jadi memang ada aspek yang langsung pengalaman gitu ya terkait program-program populis yang dilakukan oleh pemerintah yang mereka anggap itu yang mendasari mereka menyatakan tidak puas. Nah, bagaimana pemerintah menanggapi tentu yang tidak puas ini ya? Saya pikir kan seperti yang di pernyataan Pak Presiden tadi, bahkan Pak Presiden menyatakan minta maaf ya ketika merespon hasil survei ini, mengatakan masih belum banyak, masih ada siswa yang belum merasakan makan bergizi gratis. Jadi memang bagaimana lebih ke percepatan. Kalau tadi Mas Astrio lebih analogi bola, saya pikir babak pertama itu kan menentukan, 5 menit pertama itu kan menentukan juga performa penonton, yakin bahwa kesebelasan ini akan mampu memenangkan pertandingan di sisa nanti ya, sisa waktu pertandingan. Baik begitu, Mas Yohan, Mas Astrio dan Pak Ikrar, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita lanjutkan nanti dialog untuk lebih lengkapnya lagi. Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.